Kiai Khalwani menghimbau atau menceritakan bahwa pendiri NU, Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah seorang penganut tariqah. Penentu berdirinya NU, Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani ketika belajar di Mekah berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Menurut Ki Haji Sohibul Wafa Tajul Arifin, Syekh Khalil Bangkalan adalah bukan hanya penganut tariqah tetapi juga mursyid tariqah. Kalau pandangan pendiri NU yang lain yakni Mbah Maksum Lasem. Walaupun Mbah Maksum ini bukan pelaku thariqah yang terlembaga, tetapi beliau adalah pelaku thariqah secara hakiki dan beliau sangat menghormati thariqah yang terlembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, salam persaudaraan dari kami Aras Village Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku. Pada edisi yang lalu kami menayangkan secara utuh substansi dari penyampaian sambutan Rais Am PBNU Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar berkenaan dengan dunia thariqah. Hal itu seperti yang kami sampaikan tempo hari, kami tayangkan secara utuh pada bagian yang substansional itu dengan harapan kita bisa melihat secara objektif dari penyampaian beliau di dalam merespon ya. Satu di antaranya adalah merespon penyampaian dari Al-Mukarram Rais Ali Jam'iyah Al-Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdi atau Jatman, yakni Kiai Haji Khalwani, di mana Kiai Khalwani menghimbau atau menceritakan bahwa pendiri NU, Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah seorang penganut tariqah. Sebagaimana yang beliau sampaikan, kalau memungkinkan nanti video utuhnya juga kami akan tayangkan. Nah, dari penyampaian beliau yang menghimbau atau mengharapkan pengurus-pengurus NU juga berthariqah dengan nada candaan ala kiai, kalau sudah tahu pendiri NU itu orang thariqah, lalu ada pengurus NU yang tidak berthariqah, maka itu adalah pengurus NU yang tidak thariqah. Itulah candaan ala kiai. Dan kemudian direspon oleh Al-Mukarram Yai Miftahul Akhyar bahwa udah mengatakan diantaranya kan yang sangat viral ya. Jadi karena potongan video itu sangat viral, maka kami berikan yang lengkap agar kita objektif. Ternyata saudara-saudara subscriber memiliki pandangan yang berbeda di kolom komentar. Jadi kalau semua masuk ke thariqah dalam pengertian yang yang umum bahwa thariqah yang terlembaga, kemudian di Jatman, maka organisasi tidak jalan. Kurang lebih kan seperti yang disampaikan beliau. Maka pada posisi inilah yang dipersoalkan oleh warga NU sendiri. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kalau berbicara pendiri NU adalah orang thariqah, yakni Mbah Hasyim Asy'ari. Penentu berdirinya NU, kalau umum dikatakan demikian, yaitu Mbah Khalil Bangkalan atau Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, menurut buku Surat Kepada Anjing Hitam yang ditulis oleh sahabat lama ini, Mas Saifur Rahman, yang diterbitkan oleh Pustaka Ciganjur ya. Beliau, Mbah Khalil Bangkalan, juga orang yang berthariqah. Dan sekilas saya akan bacakan sebagai gambaran bahwa Mbah Khalil ketika nyantri di Mekah, beliau juga belajar sama Syekh Khatib Sambas. Dalam mengarungi lautan ilmu di Mekah, di samping mempelajari ilmu lahir seperti tafsir, hadis, fikih, dan ilmu usul, juga mempelajari ilmu batin ke berbagai guru spiritual. Tercatat guru spiritual Khalil adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas bin Abdul Ghaffar Al-Jawi Al-Sambasi yang bertempat tinggal di Jabal Qubais. Ahmad Khatib Sambas wafat 1875, berasal dari kampung Asam, Sambas, Kalimantan Selatan. Jadi hebat-hebat ulama Nusantara pada masa itu ya, pada abad 19 itu. Nah, di sini membuktikan bahwa Mbah Khalil berguru kepada Syekh Khatib Sambas. Dan Syekh Khatib Sambas ini yang memadukan antara thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Kemudian pada bagian berikutnya, Muhammad Khalil bersama Abdul Karim Serang, Abdul Karim Serang ya, dan Tolha berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Setelah ketiganya mendapat ijazah dan berhak sebagai mursyid, lalu pulang ke Jawa menyebarkan thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Berarti
Syekh Khalil, kemudian Syekh Tolha, dan Syekh Abdul Karim. Ini mungkin Syekh Abdul Karim Banten yang geger Cilegon itu ya. Itu adalah mursyid yang ngambil kemursyidanya dari Syekh Khatib Sambas. Menurut Ki Haji Sohibul Wafa Tajul Arifin yang terkenal dengan sebutan Aba Anum, seorang mursyid Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah di Tasikmalaya, Syekh Abdul Karim menyebarkan thariqat di Banten, Syekh Tolha di Cirebon, dan Syekh Khalil di Madura. Jelas bahwa bukan hanya Mbah Hasyim Asy'ari yang penganut thariqah sebagai pendiri NU, termasuk juga penentu berdirinya NU, yakni Syekh Khalil Bangkalan adalah bukan hanya penganut thariqah tetapi juga mursyid thariqah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini mohon maaf sekali kepada semua pihak ya. Kembali lagi kepada inti yang apa kami tayangkan, bahwa harapan saya, jujur ya, harapan kami ini ingin melihat sesuatu itu secara objektif. Walaupun pada satu titik saya pun ada yang tidak sejalan, ngapunten, dengan pendapat Yai Miftah. Tapi dalam satu sisi, beliau juga orang tua yang harus kita hormati. Dalam satu sisi, banyak juga pendapat-pendapat beliau yang harus kita taati. Kan seperti itu. Yai Imad pun pernah menyampaikan pandangan tentang Yai Miftah ini berkaitan dengan perbedaan pandangan soal nasabah alwi. Yai Imad tetap menghormati beliau sebagai orang tua. Bagaimana layaknya kita menghormati orang tua kita. Tapi hal-hal yang tidak sejalan dengan orang tua, ya kita tidak perlu mengikuti. Tapi juga jangan pula kita menyampaikan kata-kata yang tak sepantasnya. Barangkali seperti itu. Ini hanyalah gambaran saya yang berusaha untuk melihat sesuatu secara objektif. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita melihat secara esensial dari apa yang disampaikan oleh Kiai Miftahul Akhyar, beliau menyampaikan istilah thariqah itu dalam beberapa koridor ya. Pertama, secara secara istilah yang umum, thariqah yang terlembaga seperti Qadiriyah, Naqsabandiyah, Sadziliyah, Syatoriyah, dan yang lainnya. Tetapi ada thariqah dalam pengertian yang hakiki, bahwa dalam kita berkehidupan beragama ini kan ada iman, Islam, ihsan, dan seterusnya. Intinya bahwa kita memang dituntut untuk berthariqah, tetapi tidak terlembaga sebagaimana yang sudah kita ketahui. Dan setelah terlembaga menjadi Qadiriyah, Naqsabandiyah, dan yang lain juga terorganisir dalam bentuk organisasi adalah Jatman kalau di NU. Itu secara substansial makna thariqah. Nah, hal inilah yang menarik untuk kita pelajari bersama tulisan dari Gus Lutfi Tomafi berkenaan dengan pandangan pendiri NU yang lain, yakni Mbah Maksum Lasem. Ini buku resmi, pengantarnya adalah Gus Mus. Saya langsung baca pada halaman 170 mengenai Mbah Maksum Lasem ini adalah pemerhati problem kaum miskin, yang ini nanti kaitannya dengan dunia thariqah. Secara khusus kepada kaum fakir miskin, dia, maksudnya Mbah Maksum, juga memiliki perhatian. Bahkan perhatian itu masuk dalam prinsip kehidupannya. Diriwayatkan bahwa satu saat Mbah Maksum mendapatkan tamu dari Meranggen Demak, Jawa Tengah, yaitu Kiai Masruhan, saudara Kiai Muslih. Kiai Muslih Meranggen adalah mursyid thariqah yang salah satu amaliyahnya tergabung dalam Istighasah An-Nahdiyah yang kami amalkan ya. Kiai Masruhan adalah kiai thariqah karena waktu itu adalah saat yang hangat dengan didirikannya Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, didirikan pada 10 Oktober 1957. Maka Mbah Maksum pun membicarakan hal itu kepada Kiai Masruhan dengan mengatakan, saya termasuk orang yang sangat setuju dengan adanya Jam'iyah Thariqah dalam kurung Mu'tabarah An-Nahdiyah. Hanya saja saya secara pribadi tidak ikut-ikutan menggunakan dan mengamalkan dalam kurung praktik-praktik thariqah Mu'tabarah itu, karena saya sudah menggunakan thariqah langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu berupa hubbul fuqara wal masakin, mencintai kaum fakir miskin. Itu thariqahnya Mbah
Mbah Maksum. Thariqah dalam pengertian secara hakiki ya. Mbah Maksum sendiri sebagaimana disebutkan oleh Zamakhsyari Dhofir juga disampaikan oleh beberapa narasumber. Di sini di antara narasumbernya adalah Gusmus ya. Tercatat sebagai salah satu petinggi dalam tanda petik organisasi para ahli thariqah bersama Mbah Baidowi yang menjadi rais sejak organisasi tersebut didirikan hingga wafat. Mbah Maksum menjadi orang yang memiliki kewibawaan tinggi dalam komunitas thariqah. Dia aktif menghadiri acara-acara perkumpulan thariqah seperti muktamar. Dalam struktur organisasi thariqah dan juga organisasi NU, Mbah Maksum memang bukanlah pengurusnya. Akan tetapi setiap kali organisasi-organisasi itu memiliki hajatan, dirinya selalu diundang. Jika statement Mbah Maksum di atas tadi dipadukan dengan keberadaannya sebagai salah satu kiai senior khususnya dalam komunitas thariqah, maka terlihat sekali bahwa Mbah Maksum sepertinya ingin sekedar menjaga supaya thariqah yang ada di dalam lingkungan pesantren NU tidak keluar dari garis-garis Ahlus Sunnah wal Jamaah dan seterusnya. Secara prinsip, walaupun Mbah Maksum ini bukan pelaku thariqah yang terlembaga, tetapi beliau adalah pelaku thariqah secara hakiki, dan beliau sangat menghormati thariqah yang terlembaga, terutama yang berada di naungan NU. Dan beliau tidak merendahkan atau apapun, bahkan beliau menyokong berjalannya organisasi thariqah yang An-Nahdiyah itu dengan selalu hadir dalam acara-acara apabila beliau diundangnya. Inilah sebagai gambaran saudara-saudaraku sekalian, saya di sini tidak menggurui, tidak mendikte, tidak memberikan penilaian yang berlebihan, sekedar yang kami bisa, dan mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan, di dalam juga menghormati dan mengamati keadaan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.